warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Niti Micros Channel. Video kali ini akan membahas tentang struktur, fungsi, akar, dan batang pada tumbuhan Angiospermae. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita perhatikan berikut ini. Baiklah, pertama kali kita akan membahas tentang akar pada tumbuhan Angiospermae. Nah, mari kita perhatikan tumbuhan yang ada di depan kita ini. Nah, akar itu berada di bagian bawah. Ya, di bagian bawah dari tumbuhan. Nah, ternyata akar memiliki banyak peranan penting bagi tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, berfungsi menambatkan tumbuhan itu di tanah. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Dan selanjutnya, dapat juga berperan menyerap udara atau menghirup udara dari luar, seperti pada tanaman bakau. Nah, selanjutnya kita lihat strukturnya. Untuk struktur akar itu, kita bisa membedakan dari struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar, pada dasarnya semua akar memiliki struktur yang sama, yaitu memiliki tudung akar bagian ujung sebagai pelindung, ya, pelindung ujung akar. Kemudian ada serabut akar yang berfungsi memperluas penyerapan air dan mineral pada tanah, dan ada batang akar. Nah, selanjutnya untuk struktur bagian dalam suatu akar itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Epidermis itu adalah satu lapisan terluar yang tersusun rapi sebagai pelindung akar. Kemudian korteks. Korteks adalah lapisan setelah epidermis yang memiliki ruangan tidak rapat sehingga memungkinkan keluar masuknya air dan udara. Selanjutnya adalah endodermis. Endodermis merupakan lapisan antara korteks dengan stele, ya, yang pada ujung selnya mengalami penebalan, namun tidak semuanya, sehingga air masih bisa masuk ke bagian stele. Nah, stele itu apa? Stele terdiri dari perikambium, xilem, dan floem. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan struktur akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Mari kita perhatikan sebentar. Nah, sebelah kanan saya ini adalah tumbuhan dikotil, sebelah kiri adalah tumbuhan monokotil. Sangat jelas perbedaannya ya. Nah, untuk tumbuhan dikotil kita perhatikan akarnya berakar tunggang, yaitu ada satu akar yang membesar, selebihnya memiliki ukuran yang berbeda dengan akar utama. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil memiliki akar serabut. Artinya semua bagian akar memiliki ukuran yang sama. Nah, jelas sekali ya. Itu untuk perbedaan struktur bagian luar tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, untuk struktur bagian dalam kita perhatikan seperti gambar di sebelah ini memiliki beberapa perbedaan. Yaitu yang pertama dari ada tidaknya kambium. Untuk tumbuhan monokotil kita tidak menemukan kambium. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil kita menemukan kambium, ya, dalam bentuk meristem sekunder. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melihat batas ujung akar pada kaliptra untuk tumbuhan monokotil jelas, sedangkan dikotil tidak jelas. Nah, selanjutnya adalah perisikel. Jika pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis, namun untuk tumbuhan dikotil hanya selapis. Nah, bisa juga kita lihat dari struktur xilem dan floem. Untuk xilem dan floem pada tumbuhan monokotil posisinya selang-seling. Ya, xilem itu yang bulatannya besar, sedangkan floem yang bulatannya kecil. Nah, letaknya selang-seling melingkar rapi. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, xilem letaknya di tengah atau bagian dalam, sedangkan floem letaknya di luar bentuk kolateral. Dan yang terakhir, kita bisa menemukan ada tidaknya empelur. Untuk tumbuhan monokotil, kita bisa melihat adanya empelur, sedangkan pada tumbuhan dikotil kita tidak bisa menemukannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi pada batang suatu tumbuhan. Batang suatu tumbuhan memiliki fungsi sebagai penopang tumbuhan itu sendiri. Yang kedua sebagai transportasi, yaitu menyalurkan air dan mineral dari tanah ke seluruh tumbuhan atau menyalurkan hasil dari fotosintesis. Yang ketiga dapat berfungsi sebagai cadangan makanan dan dapat berfungsi sebagai perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, bagaimana dengan strukturnya? Sama dengan akar. Batang juga memiliki struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar langsung kita bedakan antara batang dikotil dengan batang monokotil seperti di samping ini.
Untuk batang dikotil biasanya bentuknya keras, memiliki lentisel, dan digunakan untuk pernapasan atau pertukaran gas. Dan ruas-ruas pada batang dikotil tidak nampak dengan jelas. Nah, sedangkan untuk batang monokotil biasanya berwarna hijau, dan ruas-ruas antar batang bagian ruas-ruasnya itu seperti gambar di samping ini sangat jelas dengan nyata dan tidak memiliki lentisel. Nah, untuk struktur bagian dalam pada batang tumbuhan itu memiliki perbedaan antara dikotil dan monokotil. Secara umum, struktur bagian dalamnya terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Nah, mari kita bedakan struktur dalam untuk tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, yang pertama kita perhatikan gambar di samping ini. Untuk tumbuhan monokotil dan dikotil itu kita bisa lihat perbedaannya. Selanjutnya adalah kita lihat perbedaan struktur bagian dalam batang monokotil dan batang dikotil. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Untuk batang monokotil tidak memiliki percabangan, sedangkan untuk tumbuhan dikotil memiliki percabangan. Nah, bagaimana dengan pembuluh angkutnya? Pembuluh angkut pada tumbuhan monokotil tersebar di bagian korteksnya, sedangkan tumbuhan dikotil tersusun rapi secara radial. Nah, untuk kambium, pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki kambium. Meristem interkalar juga bisa kita lihat. Pada tumbuhan monokotil ada ditemukan adanya meristem interkalar, sedangkan pada kambium tidak ditemukan. Nah, selanjutnya perbedaan berikutnya adalah ada tidaknya empelur. Pada tumbuhan monokotil tidak ditemukan adanya empelur, sedangkan untuk tumbuhan dikotil ada kita temukan empelur. Nah, bagaimana posisi empelur dengan korteks? Untuk tumbuhan monokotil tidak dapat dibedakan mana empelur, mana korteks. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil jelas dapat dibedakan di bagian mana adanya korteks dan di bagian mana adanya. Demikian video kali ini yang membahas